Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Ida Malika. Dan tentunya saya Nahdia Rahma dapat menemani pemirsa di rumah dalam Jurnal Lebaran. Tentunya kita juga ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, tentunya di momen Nan Fitri ini kita juga pengen nongki-nongki lah ya. Iya ya, nyantai habis silaturahmi. Betul. Kita boleh lah ya, nongki tipis-tipis. Dan tentunya kita juga sekarang lagi ada di Prime Beach Hotel Surabaya. Dan kebetulan kita ada di coffee shopnya nih ya. Betul, dan sebelum kita membacakan berita pertama untuk pemirsa di rumah, enaknya kita pesen dulu aja kali ya. Oke, Mbak ada promo nggak ya? Langsung promoan ya. Emang kok ciwi-ciwi tuh sukanya promo. Bener gitu. banget. Apa? Ada orange coffee sama lemon tonic. Oke, boleh dibuatin ya? Oke, terima kasih. Enak banget tuh ya kayaknya ya. Oke pemirsa, setelah kita udah pesen nih ya, saatnya kita membacakan berita yang pertama nih. Ini tentang kisah Rasul dan juga anak yatim ya. Betul, jadi di hari yang fitri ini hendaknya kita senantiasa mengingat kisah-kisah sang Rasul agar kita selalu diberkahi begitu. Tentu saja untuk anak yatim kita harus menyantuni begitu ya, karena Rasul juga mencintai anak yatim. Bagaimana informasinya berikut untuk Anda. Ada satu kisah di hari raya Idul Fitri. Rasulullah Muhammad SAW mendapati seorang gadis kecil yang bersedih di satu sudut jalan di kota Madinah. Di antara anak-anak, dia seorang diri, berpakaian lusuh dan sedang menangis terseduh. Rasulullah menghampiri gadis itu, lalu bertanya, "Anakku, mengapa engkau menangis? Hari ini hari raya bukan?" Gadis kecil itu lalu bercerita kepada Nabi. Di hari Lebaran yang penuh kegembiraan itu, ia teringat ayahnya yang gugur dalam satu peperangan yang dipimpin Rasulullah. Sekarang tidak ada lagi yang membelikan baju baru. Aku sekarang menjadi yatim. Rasulullah langsung mengelus rambut gadis kecil itu. Kata Rasulullah, "Anakku, hapuslah air matamu. Apakah kamu mau aku menjadi ayahmu? Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi kakakmu, Ali menjadi pamanmu, dan Hasan Husain sebagai saudaramu?" Gadis itu menatap lekat-lekat Rasulullah, lalu mengatakan, "Bagaimana mungkin aku tidak mau, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah mengajak gadis kecil itu pulang menggandeng tangannya ke rumah Aisyah. Dibantu Fatimah Az-Zahra, Rasulullah memberinya makanan dan baju baru. Kepada teman-temannya, gadis kecil itu akhirnya bercerita dengan gembira. "Akhirnya aku memiliki seorang ayah. Di dunia ini tidak ada yang menandinginya. Siapa tidak bahagia memiliki ayah seperti Rasulullah Muhammad, memiliki ibu seperti Aisyah, kakak seperti Fatimah, paman seperti Ali, dan saudara seperti Hasan dan Husain. Aku sangat bahagia. Ingin rasanya aku memeluk seluruh dunia beserta isinya." Kisah ini menjadi uswah hasanah agar selalu memerhatikan sekeliling, mencintai anak yatim, dan membahagiakan mereka, seperti tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tim TV9 melaporkan. Ya pemirsa, itulah tadi bagaimana caranya kita untuk mencintai anak yatim, dan tentunya kita juga ada informasi seputar bagaimana setelah kita itu menabung amal begitu ya selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, dan untuk Idul Fitri tetap stabil begitu ya. Jadi diharapkan jangan untuk membalaskan begitu ya betul, nanti ya. jadi diharapkan nantinya amal soleh yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan juga akan tetap dilakukan selain di bulan Ramadan. Harapannya kan untuk berkelanjutan di Betul momen Idul sekali. Fitri dan seterusnya. Baik. Bagaimana Untuk pemirsa, informasinya? Simak berikut ini. Hari Raya Umat Islam adalah hari kegembiraan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Yang tua, yang muda, yang kaya, dan yang papa semuanya harus bergembira. Ramadan adalah bulan penempaan diri saat meninggikan kesalahan pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak mendaras Al-Quran, beriktikaf, berzikir, bersolawat atas Nabi, dan mendirikan sholat tarawih, lalu mengakhiri dengan berzakat fitrah. Semua kita lakukan untuk meningkatkan derajat diri sendiri di hadapan Allah Azza wa Jalla.
Ketika Idul Fitri tiba, kita bergerak menuju pintu kemenangan, menikmati kebahagiaan lulus melampaui ujian melawan nafsu diri dan godaan hati. Lebaran saatnya berbagi, bergerak dari kesalehan diri menuju kesalehan sosial. Di sekitar kita ada banyak orang yang tidak beruntung, anak yatim, kaum fakir miskin. Mari ulurkan tangan, bantu mereka. Sisihkan sebagian harta yang kita punya untuk mereka. Sebab sebagian dari yang kita punya adalah hak mereka. Buka pintu kebahagiaan mereka dengan zakat dan bersedekah. Seringkali Idul Fitri hanya menjadi waktu bersenang-senang untuk diri sendiri, bermewah-mewah, membalaskan dendam setelah sebulan lamanya dipaksa mengekang diri. Semoga Idul Fitri kali ini kita bisa meningkatkan derajat kesalehan diri dan kesalehan sosial, menebar senyum, menabur amal. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tim TV9. Dan pemirsa, itu tadi, semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya amal soleh kita ini secara terus-menerus kita lakukan. Dan pemirsa, jangan kemana-mana tentunya, hanya di Jurnal Lebaran. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Lebaran. kayaknya pesanan kita udah deh. Yuk kita intip dulu. Boleh. Mbak udah belum Sudah ya? belum? Sudah ya? baik. Ini yang rasa apa? Oke, orange Baik. coffee. Aduh, cantik banget. Lemon, baik. Terima kasih. Wow. Boleh kali ya kita cheers dulu. Cheers dulu. Iya, silahkan diminum. Oke. Baik Nat, hari ini kita mau membahas seputar apa lagi? Ngomong-ngomong soal lebaran ya, biasanya kan ada baju lebaran juga ya, Nah. baju baru. Kira-kira kamu udah beli nggak? Udah sih tahun kemarin, jadi tahun kemarin dipakai lagi di tahun ini. Iya, tapi bingung juga ya sebenarnya ini kalau momen lebaran ini harus ada baju lebaran atau gimana sih? Wajib nggak ya? Dan sejarahnya bagaimana sih? Oke, langsung aja kita simak yang satu ini. Sejarah Hari Raya Idul Fitri tidak bisa lepas dari dua peristiwa, yaitu peristiwa Perang Badar dan Hari Raya Masyarakat Jahiliyah. Pertama, awal mula dilaksanakan Hari Raya Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah. Saat itu bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Kemenangan itu menjadi sejarah bahwa di balik perayaan Idul Fitri ada histeria dan perjuangan para sahabat untuk meraih kemenangan dan menjayakan Islam. Oleh karenanya, setelah kemenangan diraih oleh umat Islam, secara tidak langsung mereka merayakan dua kemenangan, yaitu kemenangan atas dirinya yang telah berhasil berpuasa selama 1 bulan dan kemenangan dalam Perang Badar. Hari Raya Idul Fitri tidak hanya sebuah momentum atas kemenangannya, menahan diri dari makan dan minum serta menjauhi dari berbagai pekerjaan yang bisa mencederai pahala puasa. Lebih dari itu, Hari Raya Idul Fitri merupakan suatu hari yang harus dibanggakan karena pada hari tersebut Allah menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat Hari Raya Idul Fitri. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami dalam kitabnya Hasiyah Al-Bujairami Al-Khatib memaknai esensi Hari Raya bukan sekadar tentang pakaian baru dan sesuatu yang serba baru. Meski pada dasarnya dianjurkan menggunakan pakaian baru, pada hakikatnya bukan itu maksud dan makna dari hari raya yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 3 hari raya di dunia untuk orang-orang yang beriman, yaitu Hari Raya Jumat, Hari Raya Fitri, dan Idul Adha. Semua itu dianggap hari raya setelah sempurnanya ibadah dan ketaatannya. Dan Idul Fitri bukanlah bagi orang yang menggunakan pakaian baru, namun bagi orang yang ketaatannya bertambah. Idul Fitri bukanlah bagi orang yang berpenampilan dengan pakaian dan kendaraan, namun Idul Fitri hanyalah bagi orang yang dosa-dosanya diampuni. Betapapun demikian, sah-sah saja menggunakan pakaian baru untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, karena pakaian baru bagaikan simbol dari bersihnya hati dan sebagai syiar Islam ketika Hari Raya Fitri. Namun,
Semua itu akan lebih baik jika diimbangi dengan melaksanakan dan mengutamakan ibadah di bulan Ramadan. Tim TV 9. Ya pemirsa, masih ngomongin soal baju lebaran, dan ini tuh biasanya tuh jangan dibuat untuk ajang pamer-pameran. Betul, ya kan, Nat? jadi sekarang kan zamannya apa-apa harus dipamerin, harus flexing gitu ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, hukumnya seperti apa? Langsung aja kita simak yang satu ini. Sejak Ramadan tiba, orang disibukkan dengan berburu baju baru sesuai selera dan kondisi dompetnya. Seolah-olah memakai baju baru di hari raya telah menjadi keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam agama pun terdapat hadis atsar dan ijtihad ulama yang menganjurkannya. Salah satunya adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami pada 2 hari raya agar memakai pakaian terbaik yang kami temukan. Hadis riwayat Al Baihaqi dan Al Hakim. Hadis lain juga menceritakan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an yang mengenakan pakaian bagus di hari raya. Yang artinya diriwayatkan dari Nafi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu an memakai baju terbaiknya di 2 hari raya. Hadis riwayat Al Baihaqi dan Ibnu Abi Dunya dengan sanad sahih. Kemudian hadis, atsar dan ijtihad ulama yang menganjurkan memakai baju terbaik pada hari raya ini dimaknai sebagai anjuran untuk memakai baju baru. Sebagaimana dikatakan oleh pakar fikih Maliki Syekh Ahmad bin Ghunaim An-Nafrawi, yang dimaksud dengan baju baik yang disunahkan dalam hari raya adalah baju baru meskipun berwarna hitam. Lalu apa hikmah di balik anjuran memakai baju baru pada saat hari raya? Setidaknya ada 3 hal. Pertama, sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kedua, untuk mengagungkan hari raya. Dan ketiga, untuk mengagungkan malaikat yang hadir di sekeliling manusia pada hari raya. Itulah pemirsa 3 hikmah dianjurkannya memakai baju baru di hari raya yang selayaknya dijaga dan diperhatikan. Bukan karena alasan untuk pamer dan gagah-gagahan di hadapan orang. Wallahu a'lam bishawab. Tim TV 9. Nah pemirsa, ngomongin soal baju lebaran tidak hanya soal pamer-pameran saja, di balik itu ada hikmahnya loh. Betul, jadi itu adalah sebuah rasa syukur, jadi tergantung niatnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada tips kesehatan begitu. Jangan kemana-mana, langsung Tetaplah bersama kami hanya di Jurnal Lebaran. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Lebaran. Dan pemirsa, momen saat silaturahmi tentu saja makanan banyak sekali ya kan Nat ya. Terkadang kita tuh lupa bagaimana kalori yang di dalamnya, kesehatan tubuh kita. Betul Terus sekali. di momen kali ini kita ada informasi loh seputar bagaimana caranya kita menjaga kesehatan begitu. Betul, setelah ini akan kita hadirkan tips bagaimana menjaga asupan makanan apalagi untuk penderita penyakit kronis sesaat lagi. Koordinator Dr. IGD RSI Surabaya Ahmad Yani Dr. Fauzia Fitri menyarankan agar penderita penyakit kronis harus lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan mereka selama Lebaran. Hal ini karena perubahan pola makan dan aktivitas fisik dapat memicu komplikasi penyakit. Dr. Fitri memberikan beberapa tips dan saran untuk menjaga kesehatan bagi penderita penyakit kronis selama Lebaran. Di antaranya, meminum obat dengan teratur, sesuai resep dokter, menjaga pola makan dengan menghindari makanan yang berlemak dan berkalori tinggi, serta pilih makanan yang seimbang dan bergizi. Selain itu, Dr. Fitri juga menyarankan agar tetap aktif melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau yoga untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Kemudian, istirahat yang cukup, serta memeriksakan kesehatan secara teratur untuk memantau kondisi kesehatan.
Sebenarnya bagi pasien-pasien yang mempunyai penyakit kronis itu harus lebih aware ya terhadap kesehatannya saat lebaran, karena yang tidak punya penyakit kronis saja itu harus menjaga kesehatannya selama lebaran, apalagi bagi pasien-pasien yang mempunyai penyakit kronis. Tips untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis pada saat lebaran, yang pertama pastinya jangan lupa tetap mengkonsumsi obat-obatan yang rutin. Biasanya karena dia sibuk silaturahmi atau dalam perjalanan sehingga lupa mengkonsumsi obat-obatannya, terutama bagi pasien-pasien dengan darah tinggi ataupun kencing manis, stroke, dan penyakit jantung. Itu biasanya adalah 4 penyakit kronis yang jangan sampai terlepas dari obat rutinnya, karena akan sangat berbahaya bagi kesehatan pasien-pasien tersebut. Misal pasien darah tinggi lupa minum obat darah tingginya, maka takutnya tiba-tiba tensinya jadi naik. Ataupun pasien-pasien diabetes, mereka lupa mengkonsumsi obat diabetesnya, obat kencing manisnya nih, terus dia makan manis-manis, maka takutnya gula darahnya tiba-tiba melonjak tinggi. Itu akan sangat berbahaya. Oh ya, ada lagi, kelola stresnya, jangan sampai kecapean, istirahat yang cukup. Dengan menjaga kesehatan dan mencegah komplikasi penyakit kronis, penderita penyakit kronis dapat menikmati lebaran dengan lebih nyaman dan sehat. Dari Surabaya, Ali Husnan melaporkan. Nah pemirsa, kalau misalnya mudik nih, ngomongin mudik itu biasanya capek, macet, stres gitu ya. Stres. Nah di sini ada informasi seputar bagaimana sih untuk menjaga kesehatan di saat mudik panjang libur lebaran. Perjalanan panjang dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti kelelahan, dehidrasi, dan sakit perut. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan dengan berbagai cara dan tips. Koordinator Dr. IGD RSI Surabaya Ahmad Yani, Dr. Fauziah Fitri, memberikan beberapa tips menjaga kesehatan selama perjalanan mudik. Di antaranya, meminum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Pastikan untuk mendapatkan istirahat yang cukup untuk menghindari kelelahan. Selain itu, Anda juga dapat memilih makanan yang seimbang dan bergizi untuk tetap menjaga kesehatan, seperti menghindari makanan yang berlemak dan berkalori tinggi saat di perjalanan. Biasanya yang paling sering terjadi ketika mudik, yang pertama demam. Ya, biasa kalau demam itu karena memang saat ini musim penghujan ya, jadi cuaca tidak menentu, perubahan cuaca yang ekstrim, misal dari panas terik tiba-tiba hujan, itu juga akan mempengaruhi kondisi imunitas tubuh kita. Jadi sangat amat mungkin terjadi demam saat kita mudik. Kedua, batuk pilek. Karena apa? Kita biasanya, ini untuk yang orang-orang mudiknya dengan kendaraan umum ya, biasanya naik bis atau naik kereta api, kita kumpul dengan banyak orang, mungkin salah satunya ada yang batuk pilek, kita tidak memakai masker, kita dalam satu ruangan tertutup bersama mereka, maka akan sangat mungkin terjadi penularan virus dan bakteri. Dengan menjaga kesehatan selama perjalanan mudik lebaran, kita dapat menikmati liburan dengan lebih nyaman dan sehat, dan bisa bersantai ria bersama keluarga. Dari Surabaya, Ali Husnan melaporkan. Nah itu tadi tuh tips-tips bagaimana mudik lebaran yang bikin happy. Nah tapi ngomongin soal mudik, penasaran juga apa aja sih fasilitas menginap di Prime Base Hotel Surabaya? Tunggu, nah tenang aja, nanti aku tanyain langsung ke marketing eksekutifnya dari Prime Base Hotel Surabaya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan Jurnal Lebaran. Ya pemirsa, perjalanan panjang dan tentunya momen berkumpul bersama keluarga di saat perayaan Idul Fitri untuk fasilitas yang memadai menjadi fasilitas Anda untuk beristirahat dengan nyaman. Yuk ikutin Ida. Selamat siang, Mbak Tika. Mbak Tika, Ida pengen nih ya untuk booking di hotel dan juga pengen tahu lebih lanjut mengenai fasilitas yang ada di Prime Base Hotel Surabaya kali ini. Oke, kalau pengen nginep di sini, biar kita tahu kamarnya aja langsung kita cek ya. Yuk. Ya. Kita kemana dulu ini Mbak Tika? Ini kita ke kamar 807. Kalau di sini ini semua 18 kamar Mbak. Jadi total per lantai ada 18 kamar. Oke. Oke, ini kamar 807, kamar suite kami Mbak. Wah. Ini ada connecting room-nya ya Mbak? Kalau ini nggak ada Mbak.
Ya pemirsa, saat ini Hida sudah berada di tipe kamar suite room yang ada di Prime Beach Hotel Surabaya. Tentunya bareng Mbak Tika. Halo Mbak Tika. Halo Ida. Kita akan berbincang-bincang lebih lanjut, lebih deep ya mengenai Hotel Prime Beach Surabaya begitu. Mbak, pertama-tama ini kita ada di living roomnya ya? Di Ya, tipe suite. ini tipe kamar suite, tipe tertinggi dari Prime Beach Hotel Surabaya. Bedanya kamar ini dari tipe lainnya itu, ini punya living room. Jadi living room terpisah dari bedroomnya. Oke. Jadi misalnya nih kita mau terima tamu atau terima relasi, itu di sini bisa. Betul Tanpa banget. harus mengganggu tempat tidur yang di dalam. Dan ini seperti cocok itu. banget ya Mbak Tika ya. Iya, Mungkin betul. di momen Lebaran kali ini boleh nih mengajak keluarganya Silaturahmi ke di sini sini juga bisa berkumpul-kumpul betul. dan istirahatnya juga udah Tidak nyaman. terganggu ya. Tidak Di sini terganggu. juga istimewanya kamar kami ada gulingnya. Oh iya, itu yang bikin nyaman ya. Iya, Tambah betul. nyaman ya. Iya dong. Apalagi sama pasangan ya kan. Iya, betul. Sama keluarga juga ya, Mbak. Iya, betul banget. Dan untuk yang lainnya selain suite, Di kamar ini juga ada free drink, Mbak. Di dalam Oke. kulkas itu boleh diminum untuk tamu. ini yang khusus nginep yang di suite ya. Iya, di suite aja. Oke. Kalau di tipe lainnya nggak ada. Ini soalnya kelebihannya karena ini tipe yang tertinggi Iya, di Prime Beach betul. Hotel. Tipe yang paling mahal lah istilahnya. Gitu. Tapi menurut GM kami, kamar paling mahal itu kamar yang tidak terisi justru. Jadi bukan kamar suite. Jadi Betul semua banget. kamar harus diisi. Iya, jadi Gitu. semuanya pemirsa boleh ya Iya, untuk betul. mampir di Prime Beach Hotel Surabaya, menginap ataupun bisa makan-makan di sini. Boleh. Nah, selanjutnya untuk selain suite di sini ada apa lagi, Mbak? Di bawahnya suite kita ada tipe deluxe. Tipe deluxe itu kita juga ada deluxe disable ya, Mbak. Oke. Maaf, ngapunten untuk yang menggunakan kursi roda, kita ramah untuk disable. Oke. Jadi mereka jangkauannya mungkin lebih pendek, terus pintu kamar mandinya lebih luas, ada pegangannya. Oh, ada ya itu itu kita ya? ada, betul. Oke, jadi terus bisa akses request kita, gitu ya, Mbak Tika ya? ya misalnya ada keluarganya yang menggunakan kursi roda bisa menggunakan kamar tersebut. Jadi lengkap Iya. semuanya ya Di bawah tipe deluxe itu kita ada kamar tipe superior. Superior itu ada superior twin, superior king, juga superior triple. Jadi satu kamar udah isi 3 bed tanpa perlu ada extra bed. Iya, biasanya kan cuma 2, Iya, terus betul. satunya pilih di kamar yang lain gitu kan. Ya, Ini kita enggak juga ada kamar connecting. Oh, gitu ada connecting. Ada. Jadi connecting twin dan king. Jadi misalnya satu Oke. keluarga mau kumpul nih, udah bisa kamar connecting. kumpul itu bareng-bareng aja. gitu ya. Betul. Jadi bisa masih ngobrol, Iya, masih bisa sampai malam. Gitu. Wow. Oke, kita bahas masalah ruangan nih ya yang ada di Prime Beach. Tentunya sangat lengkap sekali, sudah dijelaskan oleh Mbak Tika. Dan kalau soal makanan nih, Mbak, gimana? Oh, kita makanan memang khas Surabayaan ya. Iya. Jadi kebanyakan tamu kadang kan di suatu kota tuh pengen nyari makanan khas kota tersebut apa sih? Iya, itu sih Di sini biasanya. kita punya signature dish kita, ada nasi goreng jancuk. Ini spesialnya ya? Iya, yang betul. Di Prime Beach Iya, Hotel? nasi goreng jancuk ini untuk 5 sampai 6 orang. Disajikan dalam satu wajan. Kita kasih juga nanti free ST seperti itu. Ini dia tuh salfok sama namanya, Janco. Iya, ya kan? jancuk kan Ini nama apa ya? jargonnya Surabaya Oh, ya. begitu ya? Iya, betul. Bukan dalam arti yang jelek ya. Jancuk kan memang hanya jargon aja gitu. Ini apa karena rasanya yang Ini kan pedas, Mbak. Nah, Nasi, gitu ya? nasi goreng ini pedas. Nah. Jadi mungkin orang yang mengkonsumsinya tuh saking kepedasannya sampai meso kalau katanya. kalau orang bilang. Surabaya ya, Iya, betul, meso. seperti itu. Sampai dinamai nasi goreng Janco ini Janco, karena iya. pedasnya yang pecinta pedas ini cocok banget ya. Iya. Mbak Tika, Terus ya. jadi ini kita bilang ingat Anda belum sampai Surabaya kalau belum nyoba nasi goreng jancuk. Tuh. Terus selain nasi goreng Jancuk ada apa lagi? Kita juga ada menu of the month. Kita ada dadar mie. Ini jadi kayak pizza mie itu loh. Jadi iya. makanan-makanan lokal Surabayaan Jadi itu lidah-lidah ada. Surabaya ini Betul. masih masuk ya? Iya, nanti bisa dimakan pakai saus atau cabai rawit. Kita juga ada pisang goreng. Kita juga ada sego pendekar. Apa itu sego Sego pendekar itu? ini nasi babat. Kan sekarang tuh orang lagi iya, banyak iya, nih iya, pakai sambal bawang. Ini boleh dicoba. Harga kita juga sudah net price kok. Jadi pokoknya di Hotel Prime Beach ini tuh makanan-makanan khas Surabayaan itu dijamin nih. Ya, jadi nggak usah Memanjakan cari jauh-jauh, kuliner Surabaya di Prime Beach juga udah ada. Nah, udah bisa nginep, udah bisa kumpul bareng keluarga, Bisa udah menikmati bisa makanan. nyicipin makanan yang asli Surabayaan. Terus untuk fasilitasnya di sini? Di sini kita ada gym. Oh, Gym kita gym. di lantai 3. Memang itu bisa dimanfaatkan oleh semua tamu hotel mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore kurang lebih. Oh gitu. Selain gym? Sementara masih itu dulu karena kalau untuk kolam renang kita belum ada. Oke. Ya. Untuk spa atau Spa itu apa ada sih? juga, itu di lantai 2 di Sekar Arum Spa.
Oke, jadi fasilitasnya ada gym, ketika Ada spa. habis makan-makan kita harus Ya. membakar kalori. Iya, ya. betul. Biar Harus tetap sehat nge-gym. ya. Wajib itu ya Mbak Tika. Iya, Ya. betul. Biasanya tuh terkadang orang-orang yang sudah lebaran lupa makan Kan apa. lebaran jadinya. Nah, lebaran bukan Iya, lebaran betul-betul. ya. Terus ada Nida mungkin kayak dengar-dengar di Prime Beach itu ada cafe bar begitu ya? Oh betul, kita juga ada coffee bar. Jadi di lobby datang hotel nggak perlu harus nginep. Jadi misalnya mereka cuma mau ngopi atau mau makan snack-snack bisa di coffee bar 30 itu di lobby kita. Oh yang di depan tadi Ya, ya? betul, ada area smoking juga, non smoking juga ada. Kita jual ada berbagai macam snack, makanan berat juga bisa. Jadi kalau mungkin beristirahat sebentar. Iya, untuk- atau nunggu teman Nunggu relasi teman. sampai lama mau ngerjain sesuatu, wifi kami juga kencang. Oke, karena ada cafe bar yang 30. 30 ini Ya, wifi-nya. ini buka mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Betul banget, jadi nggak perlu nginep, cukup datang ke Prime Beach Hotel, Iya, nikmatin kopinya, nikmatin snacknya, Oke. sudah itu. Sambil ngerjain tugas atau Nah, kerjaan itu kantor kayak juga bisa. enjoy banget ya, dan menghilangkan betul. penat ya. Nah, Aha. Selain itu kita juga ada meeting room sih Mbak di sini. Jadi misalnya ada kebutuhan paket meeting, kita juga ada 6 meeting room di sini. Oke, itu Oke, jadi itu dari meeting roomnya itu ada berbagai macam begitu ya. Ya. Aha. Dan untuk the last nih, untuk alamatnya Hotel Prime Beach Surabaya ini di mana? Hotel Prime Surabaya ini ada di Jalan Gayung Kebonsari nomor 30 Surabaya. Baik, ya pemirsa, untuk kalian yang berkunjung ke Surabaya boleh nih ya istirahat dan menikmati hidangan di Prime Beach Hotel Surabaya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Lebaran. Nah pemirsa dan juga Nadia, itulah tadi fasilitas yang ada di Prime Beach Hotel Surabaya begitu Nat. Dan tadi tuh Hida itu sudah ditunjukin ke ruangan suite room yang ada di Hotel Prime Beach Surabaya kali ini. Oke, nah ini berarti bisa jadi referensi menginap Betul begitu banget. ya. Sekalian juga loh ya, kalau menginap di sini di Prime Beach Surabaya bisa langsung kulineran gulai kacang ijo. Wah itu gimana Iya, ya rasanya ya? langsung aja kita simak yang satu ini. Masih di kawasan Sunan Ampel ya. Aku bakalan kasih referensi kalian makanan yang enak banget. Perlu kasih semampir, ada gulai yang katanya tuh enak banget. Gulai kacang ijo Mariam. Jadi, kalau kalian lagi wisata religi nih, setelahnya bingung mau makan apa, mampir aja ke sini. Itunya nggak miring. Kulitnya 4 ya? 4 ya. Pakai lontong semua ya. Iya. Iya. Langsung ya. Oke. Nah, di sini makannya sama lontong. Dan yang unik tuh kita bisa tambahin roti Mariam. Tadi kan aku udah beli roti Mariam. Aku bakal cobain bagaimana gulai pakai roti Mariam. Penasaran kan? Nah, ini nih guys, kuliner legendaris di kawasan Sunan Ampel. Jadi kalau kalian ke makam Sunan Ampel, kalian wajib banget mampir ke gulai kacang ijo. Tuh, lihat. Kelihatannya nikmat banget kan. Kita kasih jeruk nipisnya dulu biar lebih seger. Kayaknya ini mantap banget ya. Jadi ini tuh dagingnya bukan daging kambing gitu loh. Ya bener-bener daging sapi. Kita cobain ya. Mau cobain lontongnya dulu. Bismillah. Sumpah enak banget. Ini baru pertama kalinya sih aku cobain gulai ini. Tapi kayak enak kok. Rasanya tuh kayak kuahnya tuh gurih, terus bumbunya tuh medok banget gitu loh. Enggak yang hambar asin gitu, enggak. Cuman bener-bener bumbunya tuh kayak kerasa banget gitu loh. Sekarang aku mau cobain dagingnya. Kalian bisa lihat kan?
Can. Kalian tahu nggak sih? Tekstur dagingnya tuh bener kayak pecah gitu loh di mulut. Nggak yang cuman dagingnya tuh nggak yang keras gitu, bener kayak pecah di mulut. Dan rasanya nggak afdol kalau nggak pakai sambal. Karena aku pecinta pedas, wajib pakai sambal. Kita aduk-aduk. Lontongnya juga pulen banget. Kita seruput kuahnya. Nah, kalian tahu selain ini tuh dimakan sama lontong, dia tuh bisa juga dimakan sama roti Mariam. Kita coba pakai roti Mariam. Seenak apa? Kita kayak cocol dulu. Kelihatannya enak sih ya. Kita cobain. Sampai jatuh guys. Bismillah. Ternyata enak loh guys. Kayak aku rasa bakalan enak gitu rasanya, ternyata enggak. Kayak roti Mariam sama gulai itu bener kayak menurut aku best combo. Nah, gimana guys perjalanan Good Mood kali ini ke wisata religi? Kita tadi udah ke makam, kita udah eksplor di Masjid Mbah Sunan Ampel, dan ini terakhir aku ajak kalian kulineran di kawasan Sunan Ampel. Seru kan? Pastinya seru banget dong. Dan jangan lupa ya guys, saksikan terus Good Mood hanya di TV9 Nusantara. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi Jurnal Lebaran kali ini. Saya Ida Malika. Dan tentunya saya Nadia Rahma mengucapkan terima kasih. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.